Hello，大家好，欢迎回来10分钟韩语 10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 11 dengan judul 现在几点?现在几点? Kalau di video sebelumnya kita membahas teks bacaan, hari ini kita akan membahas 注释 atau catatan penting yang perlu kita pelajari di bab ini. Jangan lupa ya, dukung kami terus dengan subscribe, like, dan komen. Catatan yang pertama atau 注释 yang pertama hari ini ada 时间的表达。时间的表达 di dalam bahasa Mandarin, 点 dan 分 harus digunakan pada saat mengekspresikan waktu dan harus diikuti dari urutan yang paling besar ke yang paling kecil. 用点来表示整点. 点 artinya jam dan kemudian 分 artinya menit. Contohnya cara penggunaannya kita lihat ya. Jam 9 misalnya. Dalam bahasa Mandarin kita bisa bilang 9点, 9 点 itu jamnya. Jadi bukan 点 9, bukan, tapi 9点, angkanya dulu, belakangnya baru 点. Atau misalnya kalau jam 11, kita bisa bilang 11点, 11点, 11 angka 11 ya, atau jam 11, kemudian 点 jamnya di belakang. Jadi ingat angkanya dulu baru 点nya. Kalau misalnya jam 2, kita bisa bilang 2点. 2 kalau untuk jam pakainya 2. Ya, 2-nya dulu baru di belakang 点nya. Kebalikan sama bahasa Indonesia. Tapi perlu diingat ketika akan bilang jam 2, kalau selama ini kita tahu 2 itu R. Ya, R itu kalau untuk hitungan, tapi kalau untuk jam kita bilang 2点, bukan 2点. Walaupun kalian jangan kaget, mungkin dalam percakapan sehari-hari kalian sering dengar ada yang bilang 2点, 2点. Artinya sebetulnya sama. Ya, hanya saja 2点akan lebih tepat. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita kan bicara jam kalau pas, misalnya jam 9 pas, jam 12 pas, atau jam 2 pas. Ya, itu agak gampang. Nah, sekarang kalau misalnya ditambahin menitnya, nah seperti yang dibahas tadi, jam dulu baru menit. Dari yang besar kemudian ke kecil. Karena jam lebih besar kan, menit lebih kecil. Makanya kita harus sebut jamnya dulu, baru menitnya. Menit itu 分. Nah, misalnya contohnya, kalau jam 5.30, kita bisa bilang 5点30分. 5点30分. 5点itu jam 5, 30分 30 menit. Jam 5 30 menit. 5点30分. Kemudian kalau jam 11 lebih 10 menit, kita bisa bilang 11点10分. 11点10分. Jam 11 10 menit. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya jam 2 lebih 5 menit, nah kita bilangnya 2点05分. 0 itu 0 ya, 05分. Atau kalau misalnya kita cuma bilang 2点5分juga boleh ya, 2点5分atau 2点05分akan lebih tepat ya. Nah, kalau bagian kedua ini, kalau misalnya ada yang lebih spesifiknya nih, pagi, siang, sore, atau malam, nah itu simpen di mana? Ingetin, karena hari itu misalnya pagi, siang, malam itu kan lebih besar dibandingkan jam. Makanya dia harus disebut di depan. Ya, jadi paginya dulu atau siangnya dulu atau malamnya dulu yang sebutin. Baru kemudian jamnya. Lalu yang terakhir menitnya. Contohnya, kalau misalnya pagi itu kan 上午, ya 上午 atau 早上. Kemudian kalau sore itu kan 下午, itu sore. Ya, kalau misalnya siang 中午, malam 晚上. Cara menyebutkannya seperti ini. Kalau misalnya pagi jam 8, ya, atau jam 8 pagi kita biasa sebutnya ya. Tapi kalau di dalam bahasa Mandarin, kita sebutin dulu paginya. Pagi itu tadi 上午 atau 早上. Baru kemudian 8点, jamnya di belakang. Kemudian kalau sore jam 3 lebih 10, kita sebutinnya dulu
下午3点10分. Ya, atau kalau jam 5 lebih 25 sore, sebutin dulu 下午5点25分. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke 注释2 atau catatan kedua. 时间词做状语，时间词做状语. Ketika waktu dipakai sebagai kata keterangan pada sebuah kalimat, seringkali berada di belakang subjek, tapi kadang-kadang juga bisa berada di depan subjek. Contohnya, kalimat yang pertama kita lihat ya. Mama 6点做饭. Mama 6点做饭. Mama jam 6 bikin nasi atau masak. Ya, karena mama sebagai subjek, 6点itu sebagai keterangan waktu, maka dia simpan di belakang subjek. Kita juga bisa bilang 6点 mama 做饭. Itu juga gak salah ya. Misalnya lagi, 李老师上午8点去学校. 李老师上午8点去学校. Li 老师, ya guru Li, pagi jam 8 pergi ke sekolah. Kalau bilang 上午8点 Li 老师去学校 juga boleh. Ya, karena Li 老师 sebagai subjek, di sini 上午8点 sebagai keterangan waktu, kemudian predikatnya 去学校. Jadi waktunya itu 早上8点 boleh di belakang subjek, boleh juga di depan subjek. Lagi, 我星期一去北京. 我星期一去北京. Saya hari Senin pergi ke Beijing. Nah, di sini 星期一 hari Senin. Ya, walaupun dia bukan jam-jaman, tapi dia juga hari kan. Dia juga sebagai keterangan waktu. Dia di belakang subjek. Misalnya kalau saya bilang 星期一我去北京, boleh nggak? Boleh, ya. Seperti contoh di kotak yang bawah. 7点我吃饭. Jam 7 saya makan. 我7点吃饭 juga boleh. Kemudian 中午12点我们回家. Jam 12 siang kita pulang ke rumah. Kalau saya mau bilang 我们中午12点回家 juga gak masalah. Yang terakhir, 下午5点我们去看电影. Sore jam 5 kita atau taman, ya taman itu mereka, pergi nonton film. Kalau saya mau bilang 他们下午5点去看电影 juga boleh ya. Catatan yang ketiga atau 注释3 yang harus kita perhatikan adalah kata benda 钱, ya, 名词钱. Di sini sebenarnya 钱 itu ada dua arti. Bisa artinya sebelum, bisa juga artinya yang lalu. Tetapi di teks hari ini, catatan hari ini, kita belajar 钱 yang artinya sebelum. Misalnya, 3天前, 3天 itu 3 hari, 前 itu sebelum. Berarti 3天前 itu sebelum 3 hari. 1个星期前, 1个星期 itu 1 minggu, 前 itu sebelum. Berarti sebelum 1 minggu. 星期五前, 星期五 itu hari Jumat, 前 itu sebelum. Jadi 星期五前 itu sebelum hari Jumat. Contoh yang kedua, 你什么时候去学校? 8点前. Kamu kapan pergi ke sekolah? Sebelum jam 8. 你什么时候回北京? 星期六前. Kamu kapan pulang ke Beijing? Sebelum hari Sabtu. Ya, 星期六 itu Sabtu. Yang keempat, 你星期五前能回家吗? 能. Kamu sebelum hari Jumat bisa pulang ke rumah nggak? Bisa. Ya, itu dia 前 yang artinya sebelum untuk bacaan hari ini atau catatan hari ini. Sampai di sini pembahasan kita ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. 谢谢大家，我们下次再见，拜拜。